Nah, halo semuanya, welcome back to Python. Nah, jadi video sebelumnya kita sudah mengetahui bagaimana caranya menginstal Python dan bagaimana caranya membuat sebuah program singkat untuk eksperimen ya. Nah, jadi sekarang materi kita selanjutnya adalah menulis paragraf kode Python. Nah, jadi sekedar review sedikit ya dari video sebelumnya, bagaimana caranya kita memulai Python. Nah, saat kita menjalankan Python secara interaktif akan diperlukan perintah yang dapat diketik. Ya, jadi di command prompt kita ketik Python. Nah, kalau kita sudah ketik Python, kita bisa mulai ketik serangkaian pernyataan dengan Python. Nah, tanda panah 3 yang muncul secara otomatis itu adalah dalam Python untuk mengetik sebuah statement. Nah, jadi statement Python itu seperti apa saja? Nah, seperti ini. Ada 3 panah. Nah, lalu kita ketik x plus sama dengan 1 ya. Nah, ini berarti memori Python mengingat variabel x bernilai 1. Nah, lalu di bawahnya setelah kita tekan enter, itu kita ketik print x. Nah, itu berarti cetak nilai x dari memori Python yang telah disimpan ya. Nilai x yang paling akhir disimpan itu kan x sama dengan 1, jadi pas kita enter, nah itu nanti hasil printnya x-nya akan menjadi 1. Nah, tapi habis itu di bawahnya akan muncul panah selanjutnya untuk mengetik statement kita selanjutnya ya. Jadi misalkan ada statement yang baru, x sama dengan x plus 1, nah itu berarti memori Python mengingat variabel x yang baru. Nah, lalu kita ketik print x lagi, berarti cetak nilai x yang paling baru dari memori Python, yang bernilai x plus 1. Dan nilai x-nya ini diambil dari x yang lama, yang bernilai 1 ya. Jadi, x yang baru itu nilainya akan menjadi operasi penjumlahan 1 tambah 1, yang menghasilkan nilai 2. Nah, kalau kita ingin keluar dari Python, ketik exit tanda kurung, atau enggak quit juga bisa ya, quit tanda kurung. Nah, selanjutnya mengenai elemen-elemen Python. Vocabulary atau words. Itu tuh seperti variabel dan reserved words ya, yang akan muncul di badan core-nya Python ya. Lalu sentence structure, pola sintaks yang valid menggunakan words. Lalu story structure itu membangun program untuk suatu tujuan menggunakan sentence yang di atas ya. Jadi itu tuh saling berhubungan mulai dari vocabulary atau words, lalu sentence structure, lalu story structure ya. Nah, lalu selanjutnya mengenai reserved words. Tadi kan vocabulary atau words itu kan misalnya seperti ada reserved words ya. Nah, reserved words itu seperti ini. Nah, bisa kita lihat ada banyak reserved words ya. False, await, else, import, bahkan sampai yield. Nah, jadi itu reserved words tidak bisa dipakai sebagai variabel atau identifier. Jadi misalnya except sama dengan 1, raise sama dengan 2, true sama dengan 3, and sama dengan 4, bla bla bla. Nah gitu tuh nggak kayak gitu cara pakainya, nggak bisa. Istilahnya kayak nggak bisa dipakai sebagai variabel, melainkan lebih baik digunakan seperti yang diharapkan Python. Karena ini tuh khusus, tergolong khusus ya, jadi nggak bisa disamakan kayak X, Y, Z, A kayak gitu, nggak bisa.
Nah, jadi mengenai kalimat atau baris sekarang. X sama dengan 2. Itu kan sebuah assignment statement sederhana ya. Nah, X sama dengan X plus 2 ini assignment dengan ekspresi, di mana ekspresinya itu adalah X sama dengan 2. Lalu print X itu adalah print function. Nah, di mana X itu adalah variabel, operatornya itu tak sama dengan dan tanda tambah itu, lalu angka 2 itu konstan, angka konstan ya, lalu kata print itu sebuah fungsi, function ya. Jadi itu ini kayak menulis teks program baris per baris, dan ada serangkaian syntax berbeda yang kita gunakan untuk menghasilkan baris yang harus kita hasilkan.